Bayangin deh, lagi jalan santai di hutan pagi-pagi, udara sejuk, suasana tenang, tiba-tiba langit terang benderang kayak ada matahari kedua muncul terus langsung. Boom! Ledakan dahsyat bikin tanah bergetar, pepohonan pada roboh, dan lo sendiri mungkin udah mental ke belakang. Suaranya, jangkauannya sampai ratusan kilometer. Nah, itu kejadian yang dialami orang-orang di sekitar Sungai Tunguska, Rusia, tanggal 30 Juni 1908, sebuah peristiwa misterius yang bikin ilmuwan garuk-garuk kepala lebih dari seabad. Ledakan Tunguska. Jadi, di sebuah daerah terpencil di Siberia yang isinya cuma hutan doang, sekitar jam 7:17 pagi, ada bola api raksasa melesat di langit dengan kecepatan gila-gilaan. Orang-orang yang melihat kejadian itu bilang, bola api ini kayak matahari kedua yang jatuh dari langit. Beberapa detik kemudian, duar. Ledakan sekuat 10-15 megaton TNT terjadi, setara ribuan kali kekuatan bom Hiroshima. Hasilnya, 80 juta pohon tumbang, 2000 km persegi, hutan rata sama tanah, dan gelombang kejutnya berasa sampai ribuan kilometer jauhnya. Tapi yang bikin penasaran, meskipun ledakannya segede itu, nggak ada kawah di lokasi kejadian, nggak ada jejak asteroid besar yang nabrak bumi. Nah loh, kok bisa? Ilmuwan akhirnya nyimpulin kalau yang meledak kemungkinan besar asteroid atau komet kecil yang masuk atmosfer dan meledak sebelum nyentuh tanah. Tekanan dan panas dari ledakannya yang bikin hutan hancur lebur. Tapi ada juga teori lain yang lebih gila. Ada yang bilang ini eksperimen gagal Nikola Tesla, seriusan? Ada yang ngomong ini tabrakan antimateri. Bahkan ada yang percaya kalau ini ulah alien. Yah, namanya juga manusia. Kalau ada kejadian aneh, pasti dikaitin sama sesuatu yang lebih dramatis. Awas, ada mobil! Bruh. Percaya nggak percaya, ekspedisi pertama ke lokasi baru dilakukan 19 tahun kemudian, tepatnya tahun 1927. Leonid Kulik, seorang ilmuwan Soviet, berharap bisa nemuin kawah atau sisa-sisa meteorit. Tapi pas sampai sana, yang ada cuman hutan gundul dengan pola pepohonan tumbang yang menyebar dari satu titik. Nggak ada kawah, nggak ada batuan luar angkasa, nggak ada apa-apa. Ini makin menguatkan teori kalau benda yang meledak di Tunguska itu nggak pernah nyentuh tanah. Dengan teknologi yang makin canggih, ilmuwan akhirnya bisa merekonstruksi kejadian ini pakai simulasi komputer. Hasilnya, pelaku utama di balik ledakan ini kemungkinan asteroid berbatu atau komet dengan diameter 50-60 meter. Pas masuk atmosfer, kecepatannya bikin benda ini makin panas, sampai akhirnya meledak di ketinggian 5-10 km di atas tanah. Ledakannya, ya kita udah lihat sendiri, bikin hutan hancur total. Meskipun misterinya udah lumayan kebuka, peristiwa ini jadi pengingat kalau bumi tuh nggak kebal dari ancaman luar angkasa. Bayangin kalau kejadian ini terjadi di kota besar, wah, bisa bencana gede banget. Makanya, sekarang para ilmuwan sibuk mantau langit, buat ngecek apakah ada asteroid atau komet yang nyasar ke bumi. Karena, walaupun jarang terjadi, sejarah udah nunjukin kalau bumi kita ini nggak selalu aman dari benda-benda luar angkasa. Dari ledakan Tunguska, kita belajar satu hal penting. Hidup itu penuh kejutan. Kadang kita merasa aman, terus tiba-tiba, boom, sesuatu datang tanpa diduga. Tapi ya bukan berarti kita harus takut terus. Justru ini jadi pengingat buat selalu siap menghadapi segala kemungkinan. Karena pada akhirnya yang sukses itu bukan yang paling beruntung, tapi yang paling siap buat menghadapi apapun yang bakal terjadi.